peserta dan pemateri di dalam grup ini adalah santri dan guru, sehingga kita berusaha memuliakan guru untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Yang ketujuh, gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom, berpakaian sopan dan aktif video. Jangan lupa ya teman-teman, harus aktif videonya. Yang kedelapan, peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan di kolom chat. Yang kesembilan, peserta akan diberikan kesempatan bertanya dengan secara langsung atau melalui kolom chat. Yang 10, untuk sertifikat kami akan kirim paling lambat H+3 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email teman-teman masing-masing. Yang selanjutnya itu ada giveaway. Yang pertama ada hampers, ada 2 hampers. Yang kedua, koko dan bakso aci. Yang ketiga, 1 buku. Yang keempat, 4 buah masker penutup mulut. Yang kelima, kue. Dan jangan lupa nanti pada saat selesai pemateri, teman-teman jangan langsung live karena kita akan mengadakan foto bersama, dan juga yang belum absensi, silakan absen. Nanti link akan dikirim di awal dan juga di pertengahan materi. Baik, acara selanjutnya itu materi. Kepada Teh Azizah di... Terima kasih Mbak Ayu, jazakallah khair. Sebelumnya mau nyapa teman-teman dulu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya teman-teman semua. Sister ya panggilnya Mbak Ayu ya. Sister Yuk Ngaji Cilegon. Alhamdulillah ketemu lagi. Kemarin sepertinya ini juga ada yang baru juga ya sepertinya. Kayaknya yang saya ingat tuh ada Mbak Siti Nurmalisa kemarin memang. Teman-teman yang lain gitu ya. Alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan bahas tentang Fathul Mekah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Ini sudah hari keberapa nih di bulan Ramadan? Sehat semua ya? Ya, semoga semuanya sehat karena ini sudah mulai pancaroba dari peralihan hujan ke musim panas gitu ya. Jadi bibir sudah mulai kering-kering gitu ya. Sudah juga hawanya tuh panas dingin gitu kan. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Apalagi ini bulan Ramadan ya, kita berpuasa. Jadi sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan teman-teman. Oke, karena ini Azza sendiri juga nggak sabar untuk bahas ini bareng sama teman-teman. Kita langsung share screen ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang menurut Azza ini juga penting untuk kita ketahui sebagai umat muslim gitu ya teman-teman. Ini Azza kasih judul I'm Coming Home, Penaklukan Tanah Kelahiran. Ya alias Fathul Mekah gitu ya, kalau bahasa di buku-buku sejarah kita akan lebih mengenalnya dengan Fathul Mekah. Berbicara tentang Fathul Mekah itu kita tuh nggak bisa teman-teman kalau nggak akan membahas yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Setiap kita itu berbicara tentang Fathul Mekah pasti ada perjanjian Hudaybiyah. Karena ketika sejarah gitu ya, seperti saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sejarah itu saling berkaitan. Satu kejadian dengan kejadian yang lain itu saling berkaitan. Bagaimana pengaruh di peristiwa sebelumnya, kejadian di sebelumnya itu mempengaruhi kejadian di masa mendatang, gitu kan. Maka pasti ada ya musababnya kenapa kok ada Fathul Mekah. Kita kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk datang ke rumah orang gitu. Pasti ada maksudnya, kita mau ngapain sih gitu. Nah, maka sama atas kejadian-kejadian ini gitu ya, akhirnya nanti Fathul Mekah itu akan tertutup. Nah, seperti yang tadi lagi-lagi aja sampaikan, perjanjian Hudaybiyah ini garis merah Fathul Mekah. Kalau ada perjanjian Hudaybiyah, rasanya Fathul Mekah mungkin tidak bisa terjadi atau wallahu a'lam seperti apa. Gitu. Tapi perjanjian Hudaybiyah ini posisinya gitu ya, itu sangat penting dan krusial sekali.
Perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah tawarkan, ya ini kesepakatan sebenarnya, kesepakatan bersama antara kaum muslimin Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy. Jadi ceritanya memang panjang ya, panjang. Jadi ini aja sedikit bercerita, karena tidak ada di PPT, karena tidak ada di PPT, Iza akan sedikit bercerita. Perjanjian Hudaybiyah ini diawali dengan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bermimpi ketika itu beliau melihat Rasulullah, kaum muslimin, kaum muhajirin, dan kaum ansor itu memakai pakaian ihram. Tahu ya pakaian ihram ya, kalau kita haji atau umroh itu kan pakai pakaian ihram tuh. Nah Rasulullah melihat kaum muslimin memakai baju ihram itu. Terus juga melihat ini gembala gitu ya, kambing-kambing. Kalau di sini tuh kambing, sapi gitu ya. Kalau di sana kan unta. Itu digiring untuk dikurbankan gitu. Yang namanya mimpi seorang nabi Rasulullah itu bukan sekedar mimpi kayak mimpi kita gitu ya, apalagi mimpi-mimpi di siang bolong gitu. Enggak sama sekali, itu beda dengan mimpi kita tentunya. Mimpi seorang nabi, mimpi Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Jadi memang di sana ada wahyunya, nggak sekedar mimpi kayak kita gitu ya. Ada sesuatu di balik itu. Nah, Rasulullah jelas senang dong ya, mau ke Mekah gitu. Ke Mekah, mau ke tanah kelahirannya yang sudah lama ditinggalkan oleh Rasulullah waktu itu, dan kaum muhajirin terutama ya, kaum muhajirin. Nah, sudah senang ya, udah diumumkan nih ke seluruh penduduk Madinah, ayo kita siap-siap gitu kan, ayo kita siap-siap umroh bareng-bareng gitu, sampai terkumpul 1.400 kaum muslimin pada saat itu. Sebenarnya Rasulullah itu juga mengajak kabilah-kabilah yang ada di sekitaran Madinah untuk ikut umroh juga gitu kan. Nah kita kan mau umroh ya, kita tuh mau beribadah bukan perang gitu, jadi ya nggak apa-apa dong gitu. Kita memang niatnya untuk bukan perang ya, kita niatnya adalah untuk beribadah bukan perang gitu kan. Ya sampai-sampai juga Rasulullah pakai aja dari sekarang gitu pakaiannya, terus juga persenjataannya itu pasti tetap harus dibawa ya teman-teman sebagai jaga-jaga, nggak langsung ditinggal juga, bukan berarti nggak perang terus nggak bawa persenjataan gitu, tapi tetap dibawa, tetapi disarungkan gitu bahasanya ya, di apa ya kalau disarungkan tuh di sini, ya ditutupi gitu ya, jadi nggak kelihatan disimpan. Gitu. Nah, sudah perjalanan tuh ya teman-teman, sudah perjalanan, tetapi ketika mau masuk ke Mekah, ya kaum Mekah kan sudah tahu ya, penduduk Mekah tuh sudah dengar kalau kaum muslimin itu bakal umroh gitu kan, dan Rasulullah itu bakal umroh di sana. Tetapi sama kaum kafir Quraisy pada saat itu tidak diperbolehkan masuk. Nggak boleh gitu, kamu nggak boleh ke sini. Ya jelas bingung ya lah kan, orang ibadah siapa aja juga boleh, bahkan penduduk-penduduk lain di luar Arab pun mereka mau datang ke Mekah untuk beribadah, itu juga nggak apa-apa gitu. Kenapa kaum muslimin nggak boleh gitu? Akhirnya ya saling mengirim utusan. Nanti teman-teman bisa baca ya lebih lengkap seperti apa perjanjian Hudaybiyah dan ini umroh ini. Udah saling kirim-kirim utusan gitu kan, sudah saling kirim utusan, tapi masih sulit gitu loh, negosiasinya. Saking sulitnya sampai kaum kafir Quraisy itu mengirim utusan yang namanya Suhail bin Amr ke Rasulullah. Ini akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini dibuat. Jadi Suhail bin Amr ini disuruh sama kaum kafir Quraisy untuk menyampaikan perjanjian, kesepakatan perjanjian gitu ya. Nah, isinya apa sih perjanjiannya ini? Ini perjanjiannya, isi perjanjiannya adalah yang pertama, kaum muslimin itu dilarang masuk kota Mekah di tahun ini. Tetapi diizinkannya tahun depan. Jadi umrohnya nggak boleh tahun ini, bolehnya tahun depan. Ya pulang aja ya Rasul gitu ya. Ya Muhammad gitu ya. Pulang aja kamu tahun depan baru balik lagi ke sini gitu. Mereka hanya diizinkan menetap selama 3 hari. Sudahlah tahun depan dan hanya menetap 3 hari gitu kan. Terus juga dilarang membawa peralatan perang kecuali sebilah pedang yang disarungkan. Kalau biasanya kan perang tuh perlengkapannya banyak ya, nggak cuma pedang aja teman-teman, pasti ada banyak. Nah, tapi di sini hanya diperbolehkan membawa sebilah pedang. Kemudian yang kedua, perjanjian damai ini berlaku selama 10 tahun. Ya, selama tidak ada pelanggaran, selama perjanjian
ini tidak ada yang melanggar, ya itu akan terus berlaku selama 10 tahun gitu kan. Ini ingat ya, ini sampai 10 tahun, bukan 1 tahun. Nah, yang ketiga, pihak manapun yang ingin bergabung dengan Muhammad dan kaum muslimin gitu ya, dan perjanjiannya diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, kalau ada pihak manapun yang mau bergabung dengan kaum kafir Quraisy juga diperbolehkan. Ingat ya, dulu itu ada harus saling ini punya posisi, nggak boleh kamu tuh abu-abu. Kamu jelas kamu mau berpihak kepada kaum muslimin atau kaum kafir, kamu harus jelas posisi kamu di mana. Maka diperbolehkan tuh siapa aja yang mau bergabung dengan kaum muslimin di Madinah dipersilahkan, mau bergabung dengan kaum kafir Quraisy juga dipersilahkan. Dan yang terakhir itu perjanjian ini isinya adalah siapapun orang yang berasal dari kaum Quraisy yang meminta perlindungan kepada Muhammad dan kaum muslimin, maka harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Dan siapapun yang berasal dari kaum muslimin yang meminta perlindungan kepada kaum Quraisy, maka kaum Quraisy tidak perlu mengembalikan kepada kaum muslim. Ingat ya, di Perang Badar kemarin, ceritanya Sa'ad bin Mu'ad, kemudian juga Umayyah bin Khalaf, selalu ada orang-orang yang melindungi, yang memberikan jaminan perlindungan. Apalagi ini ketika itu sama-sama beda ya, maksudnya kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin gitu bertentangan. Maka harus ada yang melindungi, harus meminta perlindungan. Nah, kaum Quraisy yang minta perlindungan ke kaum Quraisy yang minta perlindungan kepada Nabi Muhammad itu harus dikembalikan, sedangkan yang kaum muslimin dia itu meminta perlindungan kepada kaum Quraisy itu tidak dikembalikan. Isi perjanjian Hudaybiyah ini jelas gitu ya. Kalau teman-teman lihat, apakah menguntungkan bagi kaum muslimin kalau kita berbicara tentang untung rugi ya? Kira-kira menguntungkan apa enggak? Enggak boleh masuk umroh hari ini, bolehnya tahun depan gitu kan. Terus juga kaum muslimin yang meminta perlindungan kepada kaum Quraisy tetap menjadi milik kaum Quraisy, sedangkan yang meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad dari golongan kaum kafir Quraisy itu dikembalikan. Para sahabat mengetahui isi perjanjian ini marah. Ya Rasul kok kayak gini isinya gitu, nggak terima ada perjanjian ini. Umar itu marah, Abu Bakar itu juga bingung gitu ya. Semua para sahabat itu kok ditandatangani sih ya Rasul gitu ya. Ini nggak ada yang menguntungkan sama sekali loh buat kaum muslimin. Tetapi ingat sekali lagi, Rasulullah itu tidak melakukan aktivitas itu tanpa wahyu dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah gitu. Maka ketika sudah ada yang seperti ini gitu ya, ini sudah pasti ada petunjuk dari Allah. Hanya saja memang naluri manusia, hawa nafsunya gitu ya, bakoknya dia tuh nggak mau gitu ya dikasih yang jelek-jelek. Orang mah maunya dikasih yang bagus ya. Kita nggak mungkin kan mau dikasih misalkan sesuatu yang buruk untuk kita gitu. Pasti kitanya mau sesuatu yang baik buat kita. Ya sama para sahabat sebenarnya juga seperti itu. Maunya yang baik-baik untuk kaum muslimin. Tapi si perjanjian ini jelas-jelas tidak menguntungkan kaum muslimin gitu. Tetapi ya sudah, kita saling legowo gitu ya, baliklah kaum muslimin dan Rasulullah itu ke Madinah, melanjutkan aktivitas dakwah, melakukan penyebaran Islam gitu ya, mengirim utusan-utusan seperti biasanya, seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh Rasulullah. Pada akhirnya juga ada setelah ini sudah terjadi gitu ya teman-teman, ada perang namanya Perang Khaybar. Nah, sebelum Perang Khaybar ini kan juga salah satu perang yang cukup ini ya, menurut saya tuh dramatis gitu ya, sangat luar biasa. Semua perang sih sebenarnya itu sangat luar biasa gitu. Setelah Perang Khaybar, itu pas banget 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini dibuat. Jadi setelah Perang Khaybar, ini sudah meraih kemenangan, Rasulullah ingat, oh iya ini kita sudah 1 tahun loh dari perjanjian, kita boleh dong umroh gitu ya, kita boleh dong umroh. Dan akhirnya dinamakan namanya umroh qadha, umroh pengganti, ya kan gantinya tahun lalu ya, karena tahun lalu nggak jadi berangkat, nggak jadi
ibadah umrohnya digantikan. Tapi yang namanya kaum kafir Quraisy, kalau iseng itu, kalau nggak iseng tuh nggak enak teman-teman. Agak julid ya memang. Sukanya tuh ngejulitin kaum muslimin. Nah, kan sudah masuk tuh, ya benar kan ya apa yang dilakukan. Kita sudah menunggu 1 tahun, kita sudah masuk ibadah umroh itu sesuai dengan perjanjian, masuknya tahun depan. Ya, tapi kaum kafir Quraisy tuh kebingungan, gimana ya caranya biar kita tuh nggak bikin mereka tuh masuk gitu. Lah kan mereka secara tidak langsung ini ya, mengkhianati perjanjian yang mereka buat sendiri gitu. Akhirnya apa, menyebarkan fitnah gitu ya, bahwa rombongannya itu ada yang kena demam. Memang pada saat itu adalah banyak rombongannya kaum muslimin itu terkena demam gitu. Sampai dinamakan demam Yathrib. Yathrib itu kan namanya, nama lain dari Madinah ya. Namanya Yathrib, demam Yathrib. Tapi mendengar itu Rasulullah mau membuktikan kaum muslimin itu nggak kenapa-napa gitu loh. Takut ketularan gitu kan, takut ketularan. Akhirnya sama Rasulullah diminta tuh kaum muslimin ya dibuka ihramnya. Teman-teman tahu ya baju ihram. Baju ihram kan kalau laki-laki itu kan yang di ini loh, yang cuma sampai pundak sebelah kanan itu nggak kelihatan. Ya, maksudnya nggak kelihatan. Dalam artian itu tidak ditutupi gitu kan, terbuka. Yang tertutup hanya sebelah kiri. Nah, itu dulu Rasulullah meminta demikian biar kelihatan kalau kita tuh nggak kenapa-napa gitu ya, tubuh kita tuh nggak kenapa-napa. Akhirnya ditampakkan itu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat hari ini miring ya, makanya yang sebelah kiri itu tertutup, yang sebelah kanan itu terbuka. Ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan jelas harus menggunakan jilbab dan kerudung gitu ya, pakai gamis. Gitu. Sudah umroh gitu gantian umrohnya teman-teman, karena waktunya juga cuma 3 hari ya. Itu juga Rasulullah membawa beberapa perlengkapan perang yang itu memang sengaja disembunyikan gitu. Ya ini untuk sewaktu-waktu untuk jaga-jaga aja sih sebenarnya. Jadi harus ada yang menjaga. Nah, ketika yang menjaga ini menjaga yang lain umroh, ya sudah umrohlah kalian gitu. Kalau yang lain yang umroh ini sudah selesai, yang menjaga gantian umroh gitu. Jadi memang harus ada yang menjaga ya. Ya kayak kita lah, hartanya tiba-tiba ditaruh padang pasir gitu teman-teman, kan nggak mungkin ya. Tiba-tiba langsung, apalagi banyak gitu. Ya kan nggak mungkin kita tinggal gitu aja. Tentu harus ada yang menjaga gitu kan. Alhamdulillah meskipun masih ada fitnah-fitnah gitu ya, julitan dari kaum kafir Quraisy, tetap bisa melaksanakan ibadah umrah ini. Setelah ibadah umrah selesai, Rasulullah melanjutkan lagi dakwahnya waktu itu yang cukup alot juga ya, mengirim utusan-utusan ke raja-raja sampai akhirnya ada perang Mu'tah. Ini teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, perang Mu'tah ini cukup terkenal juga perangnya, selain perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq gitu ya. Ini sudah sangat populer lah ya perang Mu'tah ini. Perang Mu'tah ini melawan bangsa Romawi waktu itu. Kalau teman-teman baca, itu ada 3 komando yang diutus sama Rasulullah gitu ya, dikasih amanah sama Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, kemudian juga yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah. Ini juga nanti yang terkenal tentang ini loh yang ketika tangannya putus, balik lagi. Kalau sudah benderanya itu mau jatuh, diambil komando yang berikutnya, dan seterusnya. Teman-teman bisa membaca itu lebih lengkap lagi. Dan ketiga komando yang diamanahi oleh Rasulullah itu meninggal dunia, digantikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang cerdas ya dalam strategi perang. Apakah bisa dikatakan di perang Mu'tah itu kaum muslimin menang? Menang nggak menang sih sebenarnya gitu ya, karena dengan strategi Khalid bin Walid yang ketika itu kaum muslimin itu sudah banyak yang terbunuh, itu dibikin barisannya itu seolah-olah memang banyak, padahal itu hanya ilusi aja, kayak sekarang tuh ilusi optik gitu ya, ilusi aja gitu. Nah, akhirnya ya prajurit Romawi itu takut ya, loh kok banyak, kan tadi udah meninggal, kok masih banyak gitu. Ternyata itu strategi baru yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Ya lari terbirit-birit gitu ya, ya nggak menang, ya nggak kalah juga. Tapi dengan demikian kan berarti bangsa Romawi ini nggak berani ya sama
kaum muslimin gitu. Padahal ini bukan prajurit baru ya, ini prajurit lama hanya dengan tatanan yang baru, dengan strategi baru yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Nah, karena memang banyak sekali waktu itu kaum muslimin yang meninggal, sama kaum kafir Quraisy itu dikira kalah. Ini satu kesalahan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Dikira kalah gitu kan. Kalah, ya jelas ya orang terbunuhnya banyak gitu ya, sudah pasti kalah nih, nggak mungkin menang gitu. Padahal Allah wa'alam juga ini kemenangannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat itu secara tidak langsung yang menang juga kaum muslimin, juga tetap maju. Nah, karena kesalahan inilah yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy yang menduga bahwa pasti kalah nih, pasti kalah, udah nggak punya power nih kaum muslimin gitu. Ngapain kaum kafir Quraisy? Iseng lagi gitu ya, nggak berhenti-berhentinya isengin kaum muslimin teman-teman. Kaum muslimin. Kaum Quraisy ini menghasut Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah ini dibuat, ingat ya di perjanjian nomor 3 yang ketiga, siapapun yang mau berpihak dengan kaum muslimin dipersilahkan. Yang mau berpihak dengan kaum kafir Quraisy juga dipersilahkan. Bani Bakar itu berpihak pada kaum Quraisy Mekah, sedangkan Bani Huza'ah itu berpihak pada kaum muslimin. Bani Bakar dan Bani Huza'ah ini dari lama banget ya teman-teman, dari lama banget itu memang sudah ada perseteruan gitu ya, sudah saling nggak baik lah ya hubungannya gitu, nggak baik gitu. Ngapain kaum Quraisy? Dihasut itu Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Udah lemah nih kaum muslimin, udah lagi lemah-lemahnya, ayo kita serang aja gitu ya. Ini kesalahan yang dibuat oleh kaum Quraisy. Mereka tidak menduganya. Akhirnya Bani Bakar juga yang terpancing emosi, mereka sudah ya benar-benar apa ya, sudah musuhan dengan Bani Huza'ah ini dari lama. Ketika tahu kaum muslimin melemah, ya udah pasti orang-orang berpihak juga ikutan melemah gitu kan. Diseranglah Bani Huza'ah yang waktu itu sedang umroh, yang waktu masih di sekitaran Masjidil Haram, teman-teman. Diserang tiba-tiba, ya siapa yang nggak kaget gitu, siapa yang nggak panik tiba-tiba diserang gitu ya. Kita aja ada orang yang ngagetin udah kaget banget kan, udah kaget banget, cuman dikagetin, ini belum diserang ya, masih dikagetin. Atau tukang pos tiba-tiba di depan rumah aja kita udah kaget gitu, apalagi ini langsung pedang gitu ya, di depannya udah langsung pedang, langsung diserang, udah pasti kaget gitu. Akhirnya Bani Huza'ah ini lari-larian, ya mencari perlindungan ya masa diem aja gitu ya teman-teman, mematung gitu, kita nggak bisa apa-apa, ya jelas harus cari perlindungan gitu. Pada lari-larian, banyak yang Bani Huza'ah itu yang berlari ke sekitaran Mekah, karena Mekah itu Ka'bah itu dilarang ada pertumpahan darah di sekitar Ka'bah. Nah, maka aman, aman di sana. Banyak yang lari-lari ke sekitaran Ka'bah. Hanya ada satu orang yang namanya Amr bin Salim al-Khuzai. Khuzai ini karena dia dari Bani Huza'ah ya. Kalau teman-teman tahu Salman al-Farisi, nah al-Farisinya itu dari nama tempatnya dia lahir gitu, dari Persia, makanya namanya Al-Farisi. Kalau sekarang ada namanya Ustadz Siddiq Al-Jawi, itu jauh dari Jawa, gitu, makanya Al-Jawi. Teman-teman mau ada nama Al-Jawinya, bisa ditambahkan ya, bisa seperti Huzai ini, atau Salman Al-Farisi, gitu ya. Itu dari tempat biasanya dia dari mana sih, gitu. Dia lahirnya di mana, gitu, tempat tinggalnya di mana. Itu biasanya dari Bani mana itu juga mempengaruhi namanya biasanya. Gitu. Al-Khawarizmi juga itu dari daerah yang namanya Khawarizm ya, yang sekarang itu namanya insya Allah seingat Aziza Khiva di Uzbekistan. Gitu. Jadi namanya memang ada sedikit nama-nama daerahnya. Gitu. Nah si Amr bin Salim ini lari ke Madinah. Semuanya pada ke Ka'bah, dia ke Madinah. Kalau dia sendirian ke Madinah ngapain? Oh ternyata meminta bantuan Rasulullah gitu. Si Amr bin Salim ini meminta perlindungan kepada Rasulullah ya, karena memang juga mereka berpihak kepada kaum muslimin ya, akan meminta bantuan sudah pasti dilindungi dan dibantu dong ya, nggak mungkin nggak dibantu gitu. Rasulullah juga yang mendengar cerita itu langsung mikir, wah ini berarti melanggar perjanjian dong, kan kita perjanjiannya damai ya, nggak ada peperangan gitu, tidak boleh saling menyerang gitu, ya saling berpihak masing-masing gitu kan. Tapi kok kayak gitu kok tiba-tiba diserang, panik lah ya pasti ya. Nah
ketika Amr bin Salim ini agak lucu ya teman-teman. Amr bin Salim ini ke Madinah, baru ketika sudah selesai penyerangannya, kaum kafir Quraisy itu baru berpikir, ini nanti kalau ketahuan Rasulullah gimana ya? Ini perjanjiannya jadi batal dong, gitu. Mereka bertindak dulu baru berpikir. Mereka nyerang dulu baru mikir tuh. Gak dipikir dulu nanti kayak gimana konsekuensinya. Tapi bertindak langsung gitu kan. Gak dipikir dulu seperti apa. Nah baru setelah sudah terjadi kekacauan baru mereka berpikir. Baru mereka itu mikir gimana kalau ketahuan gitu kan. Harus diem-diem nih, jangan sampai ada yang tahu. Tetapi Amr bin Salim ini sudah duluan ke Madinah gitu. Nah, apakah langsung yaudah selesai gitu aja? Enggak gitu ya teman-teman. Karena khawatir pelanggaran perjanjiannya ini ketahuan, diutuslah Abu Sufyan ke Madinah. Ini lucu, beneran lucu banget ya menurut Azza. Ngapain? Meminta perjanjian ulang. Nah, logikanya ya teman-teman, logikanya, sebentar kita ini dulu ya, menyamakan ini di frekuensi dulu, bahwa waktu itu Rasulullah itu memang sengaja dan kaum Madinah, penduduk di Madinah itu sengaja nggak langsung bertindak gitu ya, berpikir dulu gitu, dimatangkan dulu persiapannya, perencanaannya. Jangan sampai ada yang bilang kalau Rasulullah sudah tahu ada pelanggaran perjanjian, gitu ya, semua sudah tahu gitu, pelanggarannya semua sudah tahu, tapi semuanya diam, gitu kan. Ya udah diam aja, jangan ngomong apa-apa. Ketika Abu Sufyan ke sana, ya beneran lucu ya. Abu Sufyan itu ke sana, ketemu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anak beliau yang menjadi istri Rasulullah, Ummu Habibah. Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu Ali, ketemu Fatimah, anaknya Rasulullah. Apa? Minta tolong. Bilangin dong ke Rasulullah. Minta tolong, bilang ke Muhammad, ayo kita bikin perjanjian ulang. Logikanya teman-teman, kalau tidak ada sesuatu pelanggaran perjanjian atau apa, yang ngapain perjanjian itu diulangi lagi gitu loh, kesepakatannya diulang. Iya enggak? Kalau nggak ada sesuatu yang menyebabkan perjanjian itu harus ditata lagi, harus disepakati lagi, ya ngapain harus diupdate perjanjiannya? Ya enggak? Masuk akal enggak? Rasulullah gitu. Rasulullah tuh pura-pura gitu ya ketika ketemu Abu Sufyan, ayo kita perjanjiannya kita sepakati ulang deh gitu. Rasulullah gini, lah kan nggak ada apa-apa, nggak ada yang melakukan pelanggaran perjanjian, ngapain harus diupdate perjanjiannya? Padahal itu Rasulullah pura-pura aja gitu ya, padahal sudah tahu kalau memang ada pelanggaran, tapi pura-pura. Ya siapa yang mau membantu dari kalangan sahabat? Kayak mereka pasti berpihaknya kepada Rasulullah gitu, sampai-sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah aku lebih condong menolong kalian daripada Rasulullah? Demi Allah, seandainya aku tidak menemukan apa-apa selain sebutir debu, pasti aku memerangi kalian. Jadi ya, secara logika, ini benar banget. Kalau tidak ada apa-apa, nggak ada pelanggaran perjanjian, ngapain perjanjiannya ini di-update? Ya enggak? Ya akhirnya apa? Sia-sia dong ke sana Abu Sufyan. Ya bener kan, nggak ada apa-apa. Buat apa perjanjian ulang, sepakatan ulang, gitu kan. Ya juga bingung ya kita Abu Sufyan ini diminta para pemuka kaum kafir Quraisy yang lain juga seperti itu, akhirnya pulang ke Mekah ya sia-sia gitu ya teman-teman. Ya nggak ada menghasilkan apapun, perjanjian ini juga tidak menghasilkan apapun, tapi ya tetap khawatir ya, tiba-tiba nanti ada yang bocor gimana gitu. Dan sudah bocor, ini terlambat ya, sesuatu yang terlambat. Tadi ketika orang itu bertindak dulu tapi nggak berpikir, kejadiannya sama seperti kaum Quraisy. Dia baru berpikir ketika sudah melakukan aktivitas itu. Gitu. Maka jangan sampai kita sama ya seperti kaum Quraisy, kita melakukan tindakan terlebih dahulu baru berpikir. Padahal umat muslim itu diminta berpikir dulu. Kita dikasih akal. Kita dikasih akal ini yang menjadi kelebihan kita di antara makhluk hidup yang lain gitu. Kenapa nggak dipakai gitu ya? Kenapa nggak digunakan gitu? Maka Abu Sufyan ini pulang dari Madinah ya sia-sia, nggak bawa apa-apa gitu. Yang diharapkan ada perjanjiannya itu update, nggak ada gitu. Ya sudah kan. Tapi setelah pulang, kaum muslimin ngapain? Kaum muslimin menyiapkan keberangkatan mereka ke Mekah gitu ya. Rasulullah berangkat ke Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah bersama 10.000 orang muslimin.
10.000 itu banyak ya teman-teman hari itu. 10.000 itu sudah bukan sesuatu yang kecil lagi gitu loh kalau hari ini gitu ya. Mungkin hari ini kelihatannya kecil gitu, tapi dulu itu jumlahnya luar biasa. Sebuah rombongan dengan 10.000 orang itu jumlahnya sangat fantastis gitu. Makanya nanti ketika sudah dekat Mekah nih, nah, orang Mekah kaget. Loh kok ada banyak nih, ini ada apa nih ya? Kaget gitu kan. Ya sudah berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat, dengan kaum muslimin yang lain menuju ke Mekah ya tanpa sepengetahuan penduduk Mekah. Caranya gimana biar nggak tahu? Rasulullah pinter ya, nggak asal aja gitu ya. Rasulullah tuh membagi ada satu lagi pasukan. Pasukannya itu diarahkan ke arah yang lain yang berlawanan dengan Mekah. Jadi dikiranya para penduduk Mekah itu mau menaklukkan daerah yang lain. Jadi waktu ditemui kok nggak ada, zong ya. Lah orang emang Rasulullah nggak ke sana, orang itu untuk mengecohkan aja gitu. Nah, memang nggak ke sana gitu, ngapain kamu ke sana? Tapi memang ini strateginya Rasulullah ya untuk mengecohkan musuh gitu. Jadi biar nggak ketahuan rombongannya itu berangkat ke Mekah dengan jumlah 10.000 orang, jumlah yang sangat luar biasa. Nah baru deh ketika sudah sampai di sekitaran Mekah ya, dulu kan lembah-lembah gitu ya teman-teman, padang pasir gitu kan, tahu ya padang pasir tuh nggak yang cuma flat datar gitu, tapi ada yang agak berbukit-bukit gitu ya. Nah itu kelihatan kok di malam hari, tahu ya lentera ya teman-teman, orang kalau bawa lentera kan nggak mungkin ya 10.000 pasukan lenteranya satu gitu ya, nggak mungkin dong yang belakang ketinggalan gelap gimana gitu kan, pasti bawanya banyak gitu ya, bawa senter ya, kalau hari itu senter gitu-gitu, lentera gitu tuh banyak. Nah bingung tuh kaum kafir Quraisy penduduk Mekah bingung, lah itu siapa kok banyak, dari kejauhan itu kelihatan kayak kunang-kunang, nyalanya tuh banyak banget, 10.000 orang ya, bayangin 10.000 orang tuh banyak banget ya, nggak dikit gitu. 10.000 orang itu bersinar di malam hari kayak gitu. Kaget dong, kaget ya, panik lah, panik nggak? Ya pasti panik, nggak mungkin nggak panik gitu ya. Pasti panik waktu itu. Tapi ya coba aja, biasa aja, itu siapa sih gitu ya, masih biasa aja, nggak ngerasa bersalah atau ada apa gitu ya. Nah rombongan Rasulullah ini ketemu sama Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau teman-teman ingat ya, Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Rasulullah yang dulu di Perang Badar itu membantu Atikah binti Abdul Muthalib, saudarinya, untuk menyampaikan mimpinya tentang Damdam bin Amr yang membuat kehebohan di Mekah. Abbas ini memang sengaja diminta sama Rasulullah itu menetap di Mekah meskipun sudah masuk Islam. Untuk apa? Untuk menjadi mata-mata gitu ya, untuk menjadi orang yang memberi informasi gitu ya, lagi apa sih yang terjadi di Mekah gitu, lagi ada apa sih orang Mekah nih merencanakan apa. Nah itu nanti yang mengirim informasi adalah Abbas ini gitu teman-teman. Nah ketika Abbas ini kan nggak hijrah ya, nggak ikut hijrah ke Madinah, ketika pada saat itu Abbas ini mau hijrah bersama keluarganya, loh ketemu rombongan, ketemu rombongan Rasulullah, mau ngapain? Oh ternyata mau Fathul Mekah gitu. Sama Abbas disampaikan, ya Rasul jangan masuk dulu, biarkan aku dulu yang menyampaikan kepada para pemuka atau penduduk kafir Quraisy Mekah gitu ya. Jangan dulu, biarkan aku dulu yang mendatangi mereka gitu. Akhirnya mendatangi para pemuka kafir Quraisy gitu ya, yang lagi bingung ya teman-teman, panik itu apa sih di tengah-tengah padang pasir gitu ya, malam-malam gitu tuh banyak banget, 10.000 itu ngapain gitu. Sama Abu Sufyan ini sohib ya sama Abbas, teman dekat sama Abbas. Jadi Abbas tuh ngasih tahu, ya itu tuh Rasulullah loh, Abu Sufyan itu kaum muslimin gitu. Itu kaum muslimin, tahu nggak sih, sebanyak itu tuh kaum muslimin. Terus sama Abbas bin Abdul Muthalib ini bilang ke Abu Sufyan, di antara kaum muslimin yang banyak itu 10.000, itu ada Rasulullah di sana. Demi waktu paginya kaum Quraisy, demi Allah, jika Rasulullah itu masuk ke Mekah, masuk ke kota Mekah dengan kekerasan, sebelum mereka mendatanginya dan memohon keamanan kepadanya, sungguh Rasulullah itu pasti menghancurkan Quraisy hingga tak tersisa. Kalau nggak ada satupun orang dari pemuka kafir Quraisy itu datang ke
Nabi Muhammad gitu ya, ke Rasulullah, ke kaum muslimin untuk mendatangi beliau untuk memohon keamanan, ya sudah habis tidak tersisa gitu. Ya panik ya pasti ya salah sendiri kan ya, dia yang melanggar gitu kan, dia yang melanggar. Terus Abu Sufyan bilang apa? Demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, maka upaya apa yang harus kami lakukan? Gitu. Ya udah, ayo kita ketemu sama Rasulullah gitu, kata Abbas ya teman-teman. Sama Abbas diminta mendatangi Rasulullah. Ketika sudah sampai di barisannya kaum muslimin, ya udah pasti itu sorot matanya kaum muslimin itu pengen bunuh Abu Sufyan, sudah pasti. Udah mangkel banget gitu ya, mau mangkel banget sama Abu Sufyan, dipelototi gitu ya. Kalau hari ini tuh dipelototi terus gitu ya, itu Abu Sufyan yang ada di belakangnya Abbas yang naik unta gitu kan. Sama ketemu Umar, sebelum ketemu Rasulullah ketemu Umar. Umar ini sudah, kalau bahasa di sini tuh igit-igit gitu ya teman-teman, udah gemes gitu loh. Ini orang nggak dibunuh aja sih, orang ini apa nggak dibunuh aja sih? Ini membahayakan kedudukan kaum muslimin loh, dibunuh aja ayo gitu kan. Namanya Umar ya, Umar itu memang berani gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa ya udah kita bunuh aja gitu, kita bunuh aja. Jadi ini yang kemarin sempat Aizah mention ya kemarin teman-teman, tentang Umar bin Khattab waktu itu juga di tawanan perangnya, perang Badar, itu memang meminta tawanannya itu dihabisi, dibunuh gitu kan. Tapi sama Abu Bakar dikasih saran ke Rasulullah, jangan ya Rasul, kita minta tebusan harta aja gitu. Dan ternyata ketika turun suatu ayat gitu ya, itu membenarkan masukan dari Umar untuk dibunuh aja. Tapi ya memang sudah kejadian ya sedemikian juga, ya sudah mau bagaimana lagi gitu. Yang namanya Umar itu sudah luar biasa ya, dari baninya itu juga memang lahir dari orang-orang yang cerdas gitu ya, dari keturunan yang cerdas, yang berani. Ya jelas ya nggak takut sama siapapun, yang ada orang-orang takut sama Umar gitu. Makanya kalau teman-teman tahu ya, Rasulullah tuh pernah berdoa teman-teman, berdoa ke Allah gitu ya, ya Allah kokohkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar bin Khattab atau Abu Sufyan. Bentar, itu Abu Sufyan atau Abu Jahal ya? Insya Allah Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin siapa gitu ya, dipanggilnya Abu Jahal gitu. Itu sebenarnya paman dan ponakan Abu Jahal dan Umar itu. Dan ternyata yang dipilih sama Rasulullah yang dikehendaki Allah adalah Umar. Kenapa Umar dan Abu Jahal? Umar itu kekuatannya luar biasa, keberaniannya luar biasa, cerdas juga. Sedangkan Abu Jahal itu punya posisi yang bagus di Mekah gitu. Jadi untuk dakwah Islam itu luar biasa sekali. Punya posisi yang bagus itu sangat mempengaruhi dakwah Islam gitu ya. Tersebarnya Islam waktu itu tuh juga dipengaruhi dengan hal demikian. Ternyata Allah lebih ridho ketika itu adalah Umar bin Khattab. Sama Abbas ya akhirnya ditenangkan, janganlah dibunuh ya, ini mau minta perlindungan kok kamu bunuh gitu, mau ketemu Rasulullah dulu gitu kan. Akhirnya ketemulah sama Rasulullah, ya nggak ngomong apa-apa ya Rasulullah, ya mau ngomong apa juga ke Abu Sufyan, apa mau Abu Sufyan kamu kok gitu sih gitu, kamu kok malah nyerang kita gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Rasulullah itu sudah pasti, Rasulullah itu sangat-sangat menjaga bagaimana ketika berucap, berperilaku gitu ya. Sama Rasulullah diminta apa? Kamu bermalam di sini dulu, kita ngomongin besok aja. Kita tidur dulu gitu ya. Kita bermalam dulu gitu. Barulah besokannya Rasulullah ketemu lagi sama Abu Sufyan. Yang Rasulullah tanyakan itu bukan yang tadi. Kenapa sih kok kamu tuh menyerang tiba-tiba Bani Khuza'ah gitu ya? Kenapa memprovokasi gitu? Tapi apa yang ditanyakan sama Rasulullah? Abu Sufyan, kamu ini apa belum tiba gitu ya masanya untuk mengakui bahwa hanya Allah Tuhan semesta alam? Ditanya gitu. Apa kamu belum mengakui kalau aku ini utusannya Allah gitu ya bagi umat manusia? Sebenarnya teman-teman, Abu Sufyan dan para pemuka Quraisy gitu ya, para pembesar Quraisy itu sebenarnya tahu kalau Allah itu Tuhan semesta alam, tahu Muhammad ini utusannya Allah. Tetapi mereka nggak terima gitu ya, hawa nafsu lagi ya, itu memang agak ribet ya sama kaum kafir Quraisy gitu ya, nggak mau ditundukkan itu loh bakoknya mereka gitu kan, nggak mau ditundukkan.
Akhirnya apa, nggak mau menerima gitu kan. Abu Sufyan ya masih mikir-mikir juga ya, mikir-mikir gitu ya. Ya aku mengakui sebenarnya, tapi nggak mau untuk masuk Islam gitu. Mereka hanya tinggal bersyahadat ya sebenarnya, karena mereka sudah mengakui sebenarnya. Tapi untuk masuk Islamnya ini loh, susah banget untuk Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy gitu, pembesar-pembesarnya terutama gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah melihat kebesaran gitu ya, kemudian juga luar biasanya kaum muslimin Islam gitu ya. Abu Sufyan ini tercerahkan, teman-teman. Alhamdulillah Abu Sufyan masuk Islam. Ya meskipun memang agak menjengkelkan gitu ya. Menjengkelkan bukan berarti Rasulullah habis itu dendam atau apa. Kamu kalau udah masuk Islam jadi pembantuku atau apa gitu ya. Yang enggak gitu juga gitu ya. Tapi benar-benar Islam itu memuliakan ya, teman-teman. Orang yang masuk Islam, orang yang benar-benar menggenggam Islam gitu ya teman-teman, yang awalnya dia itu sampah, bahasa kasarnya ya, bahasa sampah, dia itu pasti akan jadi mutiara kalau sudah dengan Islam, hidupnya tuh sudah sesuai dengan aturan Islam, itu pasti beda. Hidupnya tuh bakal mulia. Lihat Umar bin Khattab. Umar itu dikasih nama Al-Faruq, pembeda. Lihat dulu sebelum masuk Islam, bagaimana Umar itu memerangi kaum muslimin. Berkali-kali pingin bunuh Nabi Muhammad gitu. Rasulullah tuh mau dibunuh. Saking nggak sukanya sama Islam tuh gitu. Tapi begitu masuk Islam, lihat Umar bin Khattab nomor 1 maju duluan ya kalau kaum muslimin ada apa-apa gitu. Beda banget gitu kan sebelum dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam, emosinya Umar bin Khattab ini nggak bisa dibendung ya. Benar-benar ini sudah parah lagi sebelum masuk Islam gitu. Masuk Islam diredam. Makanya orang-orang tuh kaget ketika Umar itu masuk Islam. Kaget lah kok orang ini masuk Islam gitu kan. Sampai juga ada satu keluarga namanya Abu Salamah itu bilang Umar itu nggak bakal masuk Islam sampai untanya itu masuk Islam. Gimana unta masuk Islam gitu? Yang jelas nggak bisa ya. Unta masuk Islam tuh gimana? Yang artinya nggak bakal itu Umar masuk Islam gitu. Makanya waktu Umar masuk Islam itu luar biasa kejadiannya gitu ya. Mau tahu gimana masuk Islamnya Umar? Silakan baca sendiri ya teman-teman. Ini akan panjang membahas Umar bin Khattab gitu. Luar biasa. Orang yang hidup dengan Islam itu mulia. Lihat aja semuanya ya. Nggak cuma Umar, Khalid bin Walid, kemudian juga Utsman bin Affan, gitu. Abu Bakar As-Siddiq. Ya meskipun memang ada beberapa para sahabat gitu ya. Aiza baru baca seriesnya bulan Ramadan ini mau menghatamkan satu series yang namanya 64 Teladan Sahabat. Teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Itu satu box besar gitu isinya cerita tentang sahabatnya Rasul gitu. Meskipun Abu Bakar ini memang sudah baik dari sananya gitu ya, Utsman sudah dermawan dari sananya, tapi ketika masuk Islam itu beda teman-teman, sudah pasti beda. Semuanya yang dikeluarkan itu untuk Islam, yang disedekahkan itu untuk Allah gitu. Semuanya itu untuk Islam, beda. Kalau teman-teman ini memang benar-benar menjalankan semua aturan Islam itu seperti ini gitu, sudah terlihat perbedaannya gitu. Maka Rasulullah ini juga nggak sekedar omongan ya, kayak Azza sekarang omongan doang kamu tuh mulia masuk Islam gitu. Enggak, Rasulullah tuh ngasih pembuktian, dibuktikan. Apa caranya? Dibuktikan dengan apa? Abu Sufyan kan punya posisi ya di Mekah ya teman-teman, punya bargaining position waktu itu, punya posisi yang sangat luar biasa gitu kan. Pengaruhnya tuh luar biasa untuk penduduk Mekah. Nah maka sama Rasulullah itu apa? Kamu tak titipi gitu ya penjagaan dan jaminan buat orang-orang Quraisy. Kan mau Fathul Mekah tuh kan masuk ya ke Mekah ya semuanya gitu. 10.000 orang tuh masuk ke Mekah gitu. Kalau berlindung ke rumahmu, ke rumah Abu Sufyan, orang-orang itu akan aman, nggak ada yang diserang gitu, nggak ada yang diserang. Ya rumahnya Abu Sufyan nggak sebesar itu juga sih teman-teman, sampai menampung semua penduduk Mekah gitu ya. Sultan banget Abu Sufyan gitu ya, sultan banget dong Abu Sufyan. Enggak gitu. Rumahnya juga tetap kecil gitu ya, tapi ya mungkin lebih besar lah sedikit dari penduduk Mekah yang lain gitu ya. Diminta di situ gitu. Ini dibuktikan sama Rasulullah. Ketika kamu masuk Islam bukan berarti wibawa kamu, harga diri kamu, pengaruh kamu itu hilang. Enggak sama sekali. Itu malah menjadi poin tersendiri gitu, poin tambahan. Apa ya, lebih levelnya tuh lebih di atas daripada orang-orang yang memang nggak punya pengaruh gitu. Ya orang yang punya pengaruh tuh jelas teman-teman.
kita tahu ya orang-orang yang punya ini itu lebih ini hidupnya pasti lebih lancar. Orang yang punya uang itu pasti lebih lancar ya, maksudnya sekolah tinggal bayar gitu ya, mau nyogok juga bisa gitu, punya posisi gitu, asalkan kamu punya posisi gitu. Nah, maka Abu Sufyan sudah khawatir ya duluan, itu ditenangkan dengan ini. Kamu ketika masuk Islam itu nggak bakal rendah, terus juga kamu kehilangan pengaruhmu, enggak, tapi kamu tetap berpengaruh gitu kan. Dengan apa? Dibuktikan dengan ini. Masuklah ke rumah Abu Sufyan gitu. Ya sudah, alhamdulillah Abu Sufyan juga sudah masuk Islam, menerima Islam gitu ya. Dibawa tuh sama Abbas untuk ke Mekah lagi gitu, diumumkan kepada kaum kafir Quraisy di Mekah gitu ya. Terus bagaimana waktu Mekahnya? Kan karena nggak cukup ya rumah Abu Sufyan. Rumah Abu Sufyan itu tidak bisa menampung penduduk Mekah sebanyak itu. Dengan itu, akhirnya disampaikan sama Rasulullah, siapapun yang berlindung di Masjidil Haram itu dia akan aman, nggak ada yang diserang. Tapi Masjidil Haram juga nggak sebesar yang hari ini yang sudah direnovasi gitu ya, yang sudah rekonstruksi gitu ya teman-teman. Itu nggak sebesar itu dulu ya, jadi nggak cukup. Terus apa? Kalau di Masjidil Haram nggak cukup, masuklah ke rumah kalian masing-masing, tutup pintunya, jangan dibuka gitu ya. Udah aman di situ, jangan keliaran kemana-mana gitu. Sudah masuk di situ. Abu Sufyan waktu itu dibawa sama Abbas di ini paling bukit yang tinggi gitu, jadi kelihatan. Ketika dia tuh lihat ke bawah, kota Mekah itu kelihatan, dan ketika kaum muslimin itu masuk, itu kelihatan. Makanya waktu masuk dengan gagah itu langsung terpesona gitu ya. Wah, luar biasa ya ternyata 10.000 kaum muslimin benar-benar ini atas kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam gitu ya. Itu luar biasa seperti itu. Sampai Abu Sufyan ini heran. Heran kenapa? Ada satu kabilah gitu ya. Saya agak lupa nama kabilahnya apa. Jadi kan memang nggak semuanya itu berpihak pada kaum muslimin ya, teman-teman. Berpihak pada kaum muslimin, ada yang memerangi gitu. Dulu kabilah ini tuh nggak suka sama Islam, tapi kok rombongannya ada di situ. Kan bingung ya Abu Sufyan, loh itu bukannya orang yang nggak suka sama kaum muslimin, sama Islam, kok ada di barisan itu? Sama Abbas disampaikan, iya dia sudah masuk Islam, kabilah itu sudah masuk Islam. Yang itu gimana Abbas? Iya yang itu juga masuk Islam gitu. Lah langsung ya itu Abu Sufyan terpesona langsung ya, luar biasa ternyata ketika sudah masuk Islam itu seperti itu, bisa menyatukan orang-orang yang bahkan berperang gitu kan, yang nggak suka satu sama lain itu ketika sudah masuk Islam damai semuanya, sudah damai pasti gitu kan. Sudah terpesona dengan itu, masuklah itu ya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu ke Mekah waktu itu sama Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah itu nggak, bahasa Jawanya itu bahasa kasarnya angger gitu ya teman-teman, nggak serta-merta ujuk-ujuk kamu langsung sudah masuk, terserah kamu deh, kamu mau masuk lewat mana ya dipersilahkan gitu, tapi ada strateginya gitu. Dibagilah itu pasukannya jadi 3, ada pasukannya Khalid bin Walid, ada pasukannya Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Khalid bin Walid ini memimpin pasukan pertama yang memasuki Mekah dari daratan, ya bukan berarti yang lain nggak dari darat ya, maksudnya dari udara gitu jatuh gitu nggak mungkin, semuanya dari darat maksudnya, dari daratan nih, daratan rendah maksudnya ya, daratan rendah bergerak menuju Bukit Safa gitu. Kamu masuk lewat situ ya Khalid gitu, sama pasukan ini. Zubair bin Awam juga gitu, kamu lewat dataran tinggi. Nah ini dataran tinggi namanya Kada gitu ya, bergerak menuju kawasan Huju namanya. Abu Ubaidah juga sama pasukannya diminta masuk Mekah itu lewat arah Wadi namanya. Pasukan ini tuh berada di depannya Rasulullah. Pasukan yang lain gimana? Pasukan yang lain tuh diminta bergeraknya dari arah yang berbeda, tapi nanti akan ketemu sama Rasulullah gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap diminta menunggu Rasulullah. Kamu tunggu di sini ya, gitu ya. Janjian ya teman-teman. Janjian kamu di sini. Kalau sudah bergerak, sudah masuk, sudah selesai, kamu tunggu di sini pasukannya gitu, kata Rasulullah gitu ya, pokoknya kalian bergerak. Nah ketika itu gimana maksudnya gitu, bukan hanya memerangi tapi juga benar-benar membebaskan Mekah, namanya Fathul Mekah gitu ya, membebaskan Mekah. Membebaskan apa? Membebaskan dari kemusyrikan, patung-patungnya teman-teman, patung-patungnya itu semuanya dirobohkan,
lukisan-lukisan berhalanya itu juga dihapus. Semua hal-hal yang berbau kemusyrikan, kebatilan itu dihilangkan di Fathul Mekah ini. Ya memang banyak ya yang harus dikerjakan waktu itu sama kaum muslimin, makanya juga harus dibagi-bagi wilayahnya gitu. Dirobohkan itu patungnya, kemudian juga si lukisan tadi dihapus, dan semua yang memang berbau kemusyrikan itu dihilangkan. Alhamdulillah karena berkat gitu ya kaum muslimin dan komandonya Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah gitu ya, bisa tertaklukkan. Nah, apakah langsung seperti itu aja gitu kan? Apakah Fathul Mekah ini karena Rasulullah mau balas dendam nih perjanjiannya dilanggar gitu? Enggak sama sekali, enggak ada rasa itu. Ketika Mekah itu berada di pangkuan Islam, teman-teman, itu bukan serta-merta Rasulullah karena dendam atau ini kan tanah kelahiranku gitu ya. Ya aku maunya dia ada semua Mekah ini masuk Islam gitu. Ya enggak gitu. Rasulullah ini benar-benar membebaskan dari kemusyrikan, kekufuran gitu ya. Penyembahan selain kepada Allah itu benar-benar dibebaskan. Sampai dikatakan di surat Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Pasti lenyap. Ini yang bilang siapa? Allah. Yang berjanji siapa? Allah, bukan Rasulullah. Ketika Islam itu datang, sudah yang kebatilan itu lenyap semuanya, hilang. Yang awalnya dulu itu perjanjian Hudaybiyah ini tadi ditolak sama para sahabat ditentang, tapi begitu tahu seperti ini itu senang gitu. Kenapa? Orang Mekah itu akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Semuanya tuh pada masuk Islam tuh banyak banget langsung, nggak 1-2 orang doang ya teman-teman, tapi langsung banyak gitu. Hampir seluruhnya bahkan itu masuk Islam gitu kan. Luar biasa kan berarti. Dan setelah penaklukan Mekah ini, itu akan mempermudah dakwah Rasulullah menaklukkan Hunain dan Taif. Taif dulu sudah sempat mau mau ditaklukkan tapi tidak berhasil. Tapi karena Mekah ini sudah takluk, Hunain dan Taif itu yang berada di sekitaran Mekah itu lebih mudah ditaklukkan. Gitu. Jadi memang pengaruhnya Mekah itu luar biasa gitu ya, apalagi para pemuka dan pembesarnya di sana itu pengaruhnya luar biasa. Islam itu lagi-lagi tidak menjadikan orang yang memasukinya itu lemah gitu ya atau rendah gitu. Ya hari ini terlihatnya seperti itu karena Islam tidak semua aturan Islam tidak diterapkan teman-teman gitu ya. Tapi Islam ketika sudah benar-benar diterapkan gitu ya, dia sudah benar-benar dijadikan peraturan dalam kehidupan, itu pasti kemuliaan itu ada. Teman-teman itu terangkat derajatnya dengan Islam gitu. Sebagaimana para sahabat dulu yang nggak suka sama Islam, masuk Islam itu jadi mulia gitu. Semua yang masuk Islam itu mulia. Semua yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti akan mulia hidupnya. Kamu taat gitu ya, sami'na wa ata'na, dan kamu sudah pasti derajatmu terangkat gitu. Jadi Aiza mau merangkum gitu ya, karena ini juga pertemuan terakhir ya sama Aziza, selanjutnya sama pemateri yang lain. Ketika teman-teman itu benar-benar mengaku cinta gitu ya, cinta dengan Rasulullah, dengan Allah, dengan Islam, buktikan, jangan diam aja. Buktikan apa? Sami'na wa ata'na, tunduk sama Allah gitu ya. Allah memerintahkan apa sih gitu kita kerjakan. Allah melarang apa? Kita berusaha untuk menghindari hal tersebut gitu. Rasulullah mencontohkan apa? Kita harus mencoba untuk meneladaninya. Di dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Peraturan-peraturannya ada di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup kan, pedoman hidup bagi umat manusia gitu kan. Untuk umat manusia. Ketika teman-teman itu benar-benar cinta, ya buktikan, jangan cuma berucap ya. Rasulullah aja tadi membuktikan ke Abu Sufyan gitu, kalau kamu masih punya posisi yang bagus di Mekah gitu. Teman-teman juga harus membuktikan. Cinta itu nggak cuma ngomong doang gitu ya teman-teman. Bahkan kita dengan mungkin aja nggak tahu ya di sini apakah ada yang sudah menikah atau apa gitu ya, atau sudah memiliki pasangan. Yang jelas semoga tidak berpacaran ya teman-teman. Yang benar adalah dengan menikah.
Teman-teman kalau udah cinta, apapun pasti dikasih. Atau lihatlah teman-teman kita yang lain, kalau udah bucin, udah jadi budak cinta, apapun buat orang yang disuka, itu dikasih. Apapun kamu mau apa, mobil, ini tak kasih. Mau harga diriku tuh bahkan dikasih gitu loh ya. Apa? Itu saking luar biasanya cinta tuh sampai gitu. Harga dirinya wanita itu bahkan direlakan untuk laki-laki yang dia cintai gitu, sampai sebegitunya. Apakah kita juga tidak bisa membuktikan sampai seperti itu, korbankan jiwa kita, nyawa kita untuk Islam gitu ya, teman-teman. Ayo dibuktikan sama-sama. Azia juga hari ini sedang mencoba untuk membuktikan itu dengan berusaha untuk selalu taat dengan apa yang diperintahkan Allah, berusaha untuk menghindari larangan-larangannya dan cari ilmunya biar tahu ya. Makanya ini ada yuk ngaji, dimanfaatkan teman-teman. Ada yuk ngaji Cilegon itu dimanfaatkan, bisa ngaji bareng sama teman-teman yuk ngaji Cilegon gitu ya. Belajar Islam, menuntut ilmu biar kita tahu ilmunya. Jangan kayak tadi ya, kaum Quraisy baru mikir dulu, bertindak dulu baru mikir gitu. Kita harus mikir dulu baru bertindak. Berpikir tuh harus ada informasi sebelumnya, harus ada ilmunya. Kalau kita nggak pernah mencari ilmunya, ya kita nggak bakal tahu. Maka buktikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menuntut ilmu Islam. Ya lewat ngaji seperti ini gitu. Tapi aja harus mengatakan kajian-kajian seperti ini tidak cukup ya teman-teman. Teman-teman harus benar-benar mengkajinya itu secara intensif, nggak cuma sekali datang terus besoknya libur gitu ya, atau sesekali datang gitu. Dan alhamdulillah yuk ngaji Cilegon di bulan Ramadan ini ada 4 kali pertemuan, itu sudah lumayan lah ya, meskipun sebenarnya kurang. Handphone kita aja teman-teman itu harus di-charge kan, di-charge. Handphone aja butuh di-charge, apalagi tubuh kita. Iman kita tuh harus di-charge dengan apa? Dengan mengkaji Islam. Maka dimanfaatkan itu agenda-agenda di Yuk Ngaji Cilegon, jangan sampai nggak ikutan ya. Gitu ya. Bisa dimanfaatkan tuh mencari ilmu. Cari ilmu itu juga, apalagi ini bulan Ramadan, keberkahannya itu sangat-sangat luar biasa. Harus benar-benar dimanfaatkan. Teman-teman juga yang hari ini mungkin belum ada habits membaca buku, bisa ya mulai dari sekarang Ramadan ini 30 hari ini bisa belajar baca buku. Meski baca buku itu nggak harus ya, semua itu berawal dari langkah kecil teman-teman. Nggak harus teman-teman tuh baca buku 1 hari langsung habis 1 buku gini gitu ya, enggak. Harus dimulai dulu, 1 paragraf gitu ya, 1 hari 1 paragraf gitu. Setidaknya kita ada peningkatan dari hari sebelumnya. Kita yang sebelumnya nggak pernah kajian, diusahakan untuk ikut kajian. Gitu. Yang kita sholatnya mungkin belum tepat waktu, diusahakan tepat waktu. Jangan menambah dulu dengan amalan sunnah. Bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh. Tapi usahakan dulu yang wajib ini benar-benar tertata dengan baik, sudah terlaksanakan dengan baik, baru tambahkan dengan yang lain. Step by step aja, pelan-pelan. Gitu. Aziza juga masih belajar, Aziza masih sama seperti teman-teman sebenarnya masih sama-sama belajar. Eza 1 minggu sekali juga ada kajian gitu ya, kajian. Terus juga harus membaca buku juga. Ini memang harus ditanamkan gitu ya teman-teman. Eza juga tahu belajar sejarah seperti yang disampaikan kemarin itu tidak semudah kita membaca novelnya Terelie gitu ya, novelnya siapa lagi Andrea Hirata, Asma Nadia gitu. Tidak semudah membaca novel yang kayaknya tuh nggak usah mikir gitu ya, kita ngikut aja gitu ya, meskipun bukunya Terelie ada seriesnya yang bikin pusing gitu ya, tapi kan kita nggak sampai yang mikir keras kayak baca sejarah Islam gitu kan, itu ngantuk gitu ya, ngantuk, bosen, udahlah tebel gitu ya, tebelnya itu sampai 400 halaman, 500 halaman, terus juga nggak ada gambarnya, terus juga kertasnya itu kuning, kita kayak benar-benar bersatu dengan sejarah gitu, benar-benar bersatu dengan sejarah, menyatu karena yang kita baca seperti itu gitu. Nah, maka bisa diusahakan pelan-pelan teman-teman. Dan lagi-lagi di akhir ini Aza mau kasih rekomendasi buku, saya rekomendasi kajian buat Yuk Ngaji Cilegon yang bisa teman-teman ikuti. Teman-teman juga bisa baca buku ya, baca buku sejarah, ini khusus untuk sejarah. Kalau ada buku yang lain japri aja ya. Kalau ada rekomendasi buku bagus apa sih gitu. Kalau untuk sejarah ini teman-teman bisa, yang pertama itu ada, ini lumayan tebal, semoga teman-teman tidak bosan ya membacanya. Aza juga nggak perlu waktu ya, nggak langsung selesai. Ini bukunya setebal ini 400
60-an halaman, insya Allah. 470-an tuh setebal ini. Itu namanya Sirah Nabawiyah, sisi politis perjuangan Rasulullah, karya Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Ahji. Itu bukunya tebal memang, tapi itu lengkap banget dari kelahiran Rasulullah sampai peninggalan Rasulullah. Terus juga ada kitab yang namanya Daulah Islam, itu karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bisa dibaca juga, bisa dicari ya di Google, itu ada kok yang jual. Terus juga baca aja, kalau teman-teman sukanya baca yang bergambar, dan mau belajarnya itu benar-benar dari yang Rasulullah lahir sampai sepeninggalan beliau, bisa baca bukunya Saif Muhammad Isa. Ini yang lebih Azza rekomendasikan untuk anak muda ya, dibandingkan kitab Daulah Islam dan karyanya Profesor Rawas Qol-Ahji, karena ini bergambar. Kalau ini yang Azza pegang, ini yang series keempat, dia ada 4 series. Ini bukan di endorse ya sama Saif Muhammad Isa, enggak sama sekali. Tapi memang Azza mau banyak teman-teman itu yang membaca buku seperti ini gitu. Jadi banyak gambarnya. Saya yakin teman-teman itu nggak bakal bosen bacanya, banyak gambarnya, terus juga nggak terlalu bertele-tele, benar-benar langsung to the point gitu. Jadi bisa dicoba baca buku itu. Atau kalau mau yang agak pelan juga ritmenya, bisa baca buku series Muhammad Teladanku, itu ada 16, insya Allah 16 series, tapi itu ritmenya agak pelan ya teman-teman, untuk teman-teman yang agak bosen gitu. Ada tahu De Akila di sini? Ya, De Akila ya. De Akila punya bukunya. De Akila punya bukunya, series Muhammad Teladanku, teman-teman bisa cari juga biar tahu gimana kehidupan Rasulullah, tapi Aiza lebih merekomendasikan buku The Amazing Rasulullah-nya Saif Muhammad Isa. Itu lebih to the point dan lebih enak aja sih bacanya untuk seumuran kita. Kalau yang Muhammad Teladanku itu kayaknya buat anak-anak banget ya, masih bahasanya anak-anak. Tapi kalau mau yang lebih banyak yang mau kita ambil, bisa baca The Amazing Rasulullah karyanya Saif Muhammad Isa. Mau belajar tentang para sahabat, bisa baca buku 64 Teladan Sahabat. Itu penerbitnya apa ya? Syamil kalau nggak salah, teman-teman bisa cek. Nah, dengan upaya kita belajar Islam, baca buku-buku Islam, sejarah Islam, insya Allah ini tuh bisa benar-benar membuktikan gitu ya teman-teman, bahwa memang kita itu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Dengan membaca, dengan kita tuh mentadaburi bagaimana sih sejarah terdahulu, sampai akhirnya kita bisa mengambil hikmah. Jangan sampai kita itu masuk ke lubang yang sama seperti orang-orang kafir Quraisy gitu ya, orang-orang kafir dahulu, orang-orang munafik gitu ya. Jangan sampai kita terpleset di lubang yang sama gitu. Kalau bisa dihindari itu. Dengan apa? Dengan kita belajar sejarah ini. Gitu ya. Insya Allah itu dulu dari Aziza. Semua yang baik-baik, semua yang lebih-lebih gitu ya, itu datangnya dari Allah. Kekurangan semuanya, kesalahan itu dari Aziza. Karena ini juga pertemuan terakhir ya, Aziza juga mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Ini meskipun kita baru kenal gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya, lidah manusia itu ada yang sedikit berbelak-belak gitu ya. Lidahnya Aziza apalagi sebagai pemateri, maka mohon dimaafkan. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita ya di sini. Insya Allah bisa ketemu lagi. Gitu. Insya Allah itu dulu Mbak Ayu. Aziza kembalikan ke Mbak Ayu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Aziza atas penyampaian materinya. Walaupun sepertinya sekarang pertemuan terakhir kita ya Mbak ya. Nah, untuk teman-teman nih sepertinya ada muka-muka baru ya Mbak ya. Boleh perkenalan dulu kali ya sama Mbak Azizahnya. Di sini ada namanya Azizah Nur Hidayah. Alamat lahirnya itu di Surabaya 1 Maret 2004. Masya Allah masih muda banget kan, nih yang belum kenalan ya kan. Sidoarjo. Aktivis dakwah, author blogger, author buku, konselor di SMA-nya, dan member akademi menulis kreatif. Ada pendidikan non formal, yaitu member komunitas akademi menulis kreatif. Terus ada peserta Kids Entrepreneur Camp, peserta Holiday Camp Kampung Sidoarjo, alumni Sekolah Desain Klasi Function, apa tuh? Violution Batch, bener nggak Mbak? Violution Batch. Violution. Oh, Violution Batch. Aduh, maaf ya. Terus ya, ada pengalaman berorganisasi, inisiator Muslimah Kafah Media, koordinator pusat komunitas,
Hijrah Tuna, tim dakwah komunitas Grow Up with Islam Sidoarjo, tim dakwah komunitas Smart with Islam Sidoarjo, mentor kelas opini dasar komunitas Akademi Menulis Kreatif, koordinator utama AMK Community Voices. Bener Mbak? Aduh, mohon maaf ya bahasa Inggrisnya. Gak apa-apa. Voices. Iya, terus di sini ada banyak banget nih karyanya nih, Kak. Ada penulis buku Hijrah We Are Nothing Without Allah. Penulis buku Never Stop Learning. Terus ada antologi jejak Jemari Solihah, goresan pena pengukir peradaban. Masya Allah banyak banget ya Mbak, mulai dari aktivitas dan juga karya. Nah, untuk teman-teman yang kepo juga nih tentang Mbak Aziza, ada Instagramnya nih di @princess_Azizah_NH. Nah, itu boleh di stalkerin ya. Terus ada nomor handphonenya kalau mau yang WA itu ada 0812 3559 6454. Ulang lagi ya. 0812 3559 6454. Wah, Masya Allah, syukron ya Mbak Aziza yang telah memberikan materinya yang powerful banget rupanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa nih untuk on cam karena kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab boleh teman-teman melalui kolom chat ataupun melalui mikrofonnya diaktifkan. Oke? Dan untuk selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini Mbak Rafika angkat tangan mau ke kamar mandi atau mau bertanya? Dari tadi angkat tangan nih. Jangan-jangan mau ke kamar mandi atau apa nih, Mbak Ayu? Mbak Rafika Ika. Kurang tahu Mbak, di sini pada off cam di Ayuma. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Mbak Rafika bersuara, angkat tangan mau pulang, mau ke kamar mandi atau mau apa nih? Atau mau tanya? Jadi lo langsung tanya. Ini gratis ya Mbak Ayu ya tanyanya, tidak dipungut biaya. Kita tanya bayar lagi gitu. Enggak kok ya Mbak Ayu ya, gratis tanyanya. Ayo benar nih, nggak ada yang ingin bertanya. Jarang loh ini kesempatannya, apalagi cuma di bulan Ramadan. Belum tentu kan kita tahun depan bisa ketemu lagi. Ayo ada yang ingin bertanya? Oh, Rafika mau nanya katanya. Oh iya maaf, silakan. Silakan kepada Rafika ya tadi. Diaktifin aja. Mbak Ayu masih di mute tadi. Itu Mbak Rafika mau nanya katanya Mbak. Ya boleh, mana orangnya? Oh ini mau tanya langsung ya. Mbak Rafika jadi mau tanya, soalnya ini mikrofonnya udah diaktifin tapi belum ada suaranya. Apa terkendala sinyal? Boleh kalau terkendala sinyal di kolom chat aja Mbak. Mbak Rafika. Mbak, nggak ada suaranya Mbak.
kameranya boleh diaktifin. Masya Allah, gini ya ternyata Mbak Aziza, kalau kita via online pasti aja ada masalahnya. Aduh, Emang enak offline ya, Mbak Ayu ya. ya semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ini kasihan nih Mbak Rofika nih kayaknya mau nanya dari tadi, cuman dia posisinya kayaknya nggak ada suaranya. Kendala ya mungkin ya Mbak Rafika ya. Iya. Atau sambil nunggu Mbak Rofika, boleh dari Mbak Aziza yang sendiri yang mau tanya-tanya, silakan. Mau tanya-tanya. Oh ya, teman-teman. Kita nggak apa-apa ya, kita ngobrolin sesuatu yang lain juga sebenarnya. Tapi memang lagi-lagi teman-teman kalau belajar ini ya memang harus ada gurunya memang ya. Makanya kalau ada Yuk Ngaji seperti ini dimanfaatkan, ada Mbak Ayu, ada Mbak Bella gitu ya, dan teteh-teteh lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri nih sebelum Ramadan udah pernah belum sih ikut salah satu kajian atau kajiannya Yuk Ngaji Cilegon gitu mungkin? Apa sih sedikit banyak ada yang baru gitu ya, ada yang alhamdulillah sudah dari lama gitu. Barangkali ada yang mau sharing juga. Karena kan ini juga momen yang pas ya Mbak Ayu ya, Ramadan ini 30 hari membentuk habits yang bagus, yang baik, bisa dimanfaatkan tuh, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Iya sih Mbak, benar. Oh ya Mbak, untuk yang barusan Mas jelasin tadi, kan Islam itu banyak ya Mbak ya, kisah sejarahnya. Boleh dong Mbak ceritain yang Mbak tuh ada sejarah yang unik gitu atau yang kira-kira keren lah buat diceritain. Boleh dong Mbak berbagi. Ya, betul. Pak Aiza sih paling dekat. Ya, mungkin udah bosen ya, apalagi kalau udah ngikutin channelnya Ustaz Felix, Muhammad Al-Fatih ya, sudah pasti itu sudah sangat luar biasa kisahnya. Teman-teman sudah pasti banyak sekali mendengar kisah-kisah itu. Tapi selain kisah Muhammad Al-Fatih, ada satu kisah juga teman-teman, ada bukunya, tapi kayaknya nggak ada di kamarnya Aziza, ada di bawah, di ruang tamu gitu. Ada buku namanya Ibunda Para Ulama. Itu mengisahkan bagaimana para ibu ulama-ulama ya, namanya judulnya ada Ibunda Para Ulama gitu. Ya pasti ibundanya para ulama. Itu sejarahnya luar biasa sekali teman-teman. Dan itu cocok sih buat kita meskipun kita belum ibu-ibu ya. Azab masih 17 tahun tapi memang ada aja orang yang nyinyir gini, kok baca buku kayak gitu sih gitu, kok baca buku ya ibu-ibuan gitu ya, orang tua parenting. Tapi itu bisa jadi rekomendasi yang bagus teman-teman, karena ternyata dari buku itu kan kita tahu ya bahwa perempuan itu punya posisi yang luar biasa untuk mendidik anak gitu. Perempuan itu rahimnya peradaban. Kalau ibunya itu baik, insya Allah juga peradaban yang dihasilkan itu baik. Kita kan wanita ya yang nantinya jadi ibu, bukan laki-laki yang jadi ibu gitu kan. Jadi pasti wanita gitu. Maka hari ini bisa dipersiapkan itu biar kita tuh bisa menjadi ibu yang baik nanti. Ada banyak sekali kisahnya. Ada kisahnya Imam Syafi'i, terus juga ada Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Itu luar biasa semuanya. Bagaimana dulu itu dipersiapkan ya, bukan ketika sudah menikah terus mempersiapkan gitu ya teman-teman. Udah terlambat itu mah namanya. Kalau bisa dari sekarang yang masih umurnya 17 gitu ya, masih 16 ya mungkin nggak apa-apa ya 16 gitu. Kalau Eza sih memang dari lama sudah baca buku, kebetulan aja di rumah ada buku parenting, buku-buku gitu ya. Aja suka aja baca buku apa aja yang random bisa dibaca gitu ya. Kalau ada buku parenting ya dibaca aja gitu. Terus juga kemarin alhamdulillah dapat ikut kelas-kelas ini pranikah, bukan berarti bentar lagi nikah dong Mbak Aziza, enggak juga gitu ya. Wallahu a'lam juga kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Tetapi lebih baik dipersiapkan dari sekarang teman-teman. Jangan nanti pas sudah menikah ya kita nggak tahu ilmunya gitu, maka dari sekarang harus cari ilmunya. Ya kayak ibunda para ulama terdahulu gitu ya, gimana ibundanya Imam Syafi'i gitu, terus juga Ibnu Taimiyah gitu ya. Kalau tahu Ibnu Taimiyah, ibundanya tuh sampai rela loh anaknya di penjara gitu. Anaknya jauh dari beliau tuh ibunya lebih rela gitu. Kamu mending tinggal jauh deh dari ibu gitu ya. Kalau kita mah ibu kita tinggal kemana aja udah bingung gitu ya. Kita sendiri juga anaknya juga bingung gitu ya, ditinggal ibu kita merantau itu sudah
pengen pulang gitu. Tapi ibundanya Ibnu Taimiyah ini luar biasa. Ibunya Ibnu Taimiyah ini bilang gitu, aku tuh loh nak lebih ridho, aku tuh lebih seneng kamu tuh jauh dari aku, tapi kamu bermanfaat buat umat. Ibnu Taimiyah ini kan waktu itu di penjara ya, kirim surat ke ibunya gitu. Dia bilang kondisinya seperti apa gitu. Terus juga ya nggak bisa dekat sama ibunya. Tapi ibunya balasnya apa? Nggak iya nak kamu cepet pulang ya, cepet keluar dari penjara gitu. Ya nggak gitu. Tapi apa ibunya tuh malah bilang, nggak apa-apa gitu, kamu di sana, kamu menuntut ilmu ke para ulama-ulama gitu ya, para ulama-ulama yang lebih besar lagi gitu ya, guru-gurunya, gurundanya gitu. Nggak apa-apa, ibu tuh lebih suka kamu tuh kayak gitu, daripada kamu deket sama ibu, tapi kamu malah nggak bermanfaat buat Islam, kamu tuh bermaksiat gitu. Ibu lebih suka kamu tuh sudah yang jauh sana gitu. Kamu menuntut ilmu tapi kamu bermanfaat buat umat gitu. Itu kan berarti ibunya kita sebagai ibu nanti harus legowo ya teman-teman kalau anak kita juga kayak gitu, melepaskan mereka untuk menuntut ilmu gitu. Ya harus dipersiapkannya dari sekarang gitu. Jangan nanti nangis-nangis, galau malam-malam gitu ya, tambah stres nanti. Itu kan berarti ibunya Ibnu Taimiyah tuh benar-benar mengorbankan itu gitu loh. Nggak apa-apa hari ini kita nggak deket di dunia, tapi insya Allah nanti kita itu deketnya di surga gitu. Kamu nanti jadi semacam alasan kenapa ibu ada di surga gitu loh. Oh karena ibu mengizinkan aku untuk belajar, menuntut ilmu, untuk mengajarkan umat gitu ya. Oh berarti sesuatu yang luar biasa kan gitu. Itu waktu Aiza baca bukunya kayak jadi tamparan keras juga ya teman-teman. Ini berarti peran ibu tuh sekrusial itu, tapi sayangnya kita sebagai perempuan kadang masih belum merasa gitu. Apalagi yang masih anak muda gitu ya, kita bisa ke konser, kita masih bisa nongkrong ke kafe gitu. Tapi ingat peran kita itu sangat luar biasa dan sayang kalau disia-siakan gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Nyiapinnya apa? Nyiapinnya bukan teman-teman ikut kelas pranikah, kelas parenting gitu. Itu enggak itu aja. Tapi kalau Aiza sih mengatakan yang gini, you have to deal with yourself. Kamu harus selesai dengan masalah-masalah di dalam diri kamu. Itu. Selesaikan dulu diri kita. Masa kita mau menyelesaikan anak kita, urusan suami kita gitu, tapi urusan kita sendiri nggak diselesaikan. Urusan kita apa? Urusan kita dengan Allah harus beres. Kita sudah melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan Allah semua apa belum? Sudah berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang atau belum gitu. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dannya kita tuh benar-benar selesainya itu yang tahu kita sendiri tuh nggak bisa ngerasa teman-teman, tapi orang-orang di sekitar kita tuh pasti tahu gitu. Oh iya anak ini kayaknya sudah ini deh cocok gitu ya, sudah siap sepertinya gitu. Karena apa melihat kita kalau bangun tidur aja terus ya sudah bangun, terus juga nggak pernah bantu orang tua, nggak bisa masak gitu ya, masaknya Indomie doang, masak air, masak Indomie gitu ya, ceplok telur itu doang. Ya masa keluarga kita dimasakin telur setiap hari bisa-bisa bisulan kan kalau masaknya telur terus harus ganti menu lah ya gitu. Makanya harus cerdasnya seperti itu. Bisa cuci baju, sudah bisa cuci baju belum gitu. Sudah bisa cuci piring belum? Jangan-jangan begitu cuci piring itu pecah semua. Begitu kita cuci gak ada piringnya lagi. Kita makannya pakai daun pisang, jangan-jangan gitu kan. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Ilmunya juga harus dipersiapkan. Ilmu kita menikah itu nggak cuman ini ya, kita yaudah yang tahu parenting menikah gitu. Enggak, tapi buat diri kita sendiri juga, gimana ketauhidan kita, terus juga ya kita harus benar-benar selesailah dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh istilahnya tuh kita sudah stabil gitu loh teman-teman. Kalau ada apa-apa yang menyerang kita, menyerang segala macam permasalahan, tapi kalau kitanya sudah stabil, kitanya sudah oke nih, ya insya Allah ada masalah apapun, sebesar apapun masalahnya, itu pasti bisa diselesaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau penyelesaiannya itu dengan penyelesaian Islam gitu. Makanya harus banyak-banyak itu ya belajar gitu. Kalau sejarah-sejarah yang benar-benar kayak siroh tadi ya, siroh Nabawiyah itu semuanya menurut Aiza berkesan gitu. Tapi yang seperti ini tuh jarang sekali untuk diungkap gitu ya. Apalagi buat perempuan, kita masih sukanya yaudahlah masih muda gitu ya, kita coba-coba dulu aja gitu. Kita mau kemana sih gitu, kita sukanya apa sih gitu. Ya, pokoknya tetap aja teman-teman sama-sama belajar. Apakah Aiza di sini berarti sudah melakukan itu semua gitu? Ya belum gitu. Sama-sama masih belajar gitu. Kita di sini sama-sama posisinya masih
belajar gitu ya. Kan manusia ini pembelajar sejati ya. Dari kan disampaikan menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang kubur gitu. Kalau belum masuk liang kubur berarti teman-teman tuh masih pembelajar semuanya gitu. Termasuk Aziza yang ada di sini gitu. Ya jangan putus asa ya, jangan ya mungkin ada rasa capek belajar, apalagi ilmu Islam itu kan juga luar biasa ya, harus kita terapkan juga untuk diri kita. Pelan-pelan aja, step by step, jangan langsung dikerasin diri kita, malah mental gitu. Kita mau langsung, oke, tahajudnya 2 gitu, terus ada witirnya, ada ini, ada sunahnya, itu lengkap, qobliyah, ba'diyahnya, kita 1 hari habis 1 khatam gitu ya Al-Quran gitu, nggak bisa. Semuanya tuh bertahap, pelan-pelan gitu ya. Semua yang bisa hafal Al-Quran itu mereka hafalannya nggak mungkin langsung 1 Al-Quran, pelan-pelan dulu 1 ayat dulu, terus besoknya udah mulai stabil nih, kayaknya bisa deh nambah jadi 1 lembar gitu. 1 halaman dulu ya, 1 halaman. Kalau 1 halaman sudah bisa 1 lembar gitu. Pelan-pelan aja gitu. Nikmati prosesnya, tapi pastikan prosesnya teman-teman itu berprogres. Proses itu bisa jadi berprogres naik atau berproses turun, turun ke bawah gitu. Sama-sama berproses, tapi kita nggak tahu apakah kita itu progresnya naik atau turun. Maka penting buat tadi ya punya guru, terus juga punya teman-teman kayak gini nih. Ada Mbak Siti Nurmalisa, ada di Akila ya. Kalau di Akila nih udah dekat sama Aziza sebelumnya. Terus ada Mbak Indriani, ada Mbak Ayu, itu bisa enak. Kenapa? Kita bisa saling ngingetin gitu kan. Kamu kok nggak ikut kajian gitu kan, pasti diingetin gitu. Kamu kok nggak menutup aurat gitu kan, ada yang ngingetin. Jangan kalau diingetin gitu terus baper gitu ya teman-teman. Mungkin ada rasa seperti itu, tapi rasa-rasa seperti itu harus diusahakan hilangin gitu ya. Apalagi kan ini untuk ketaatan kita gitu kan. Harus benar-benar diusahakan. Jadi memang luar biasa ya, jangan sampai apalagi masih punya usia, umur masih muda, masih semangatnya masih banyak gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu Jatim Park ya, Jatim Park yang ada di Malang. Keliling Jatim Park mana ya? Secret Zoo deh. Secret Zoo kan berhektar-hektar tuh. Kita tuh kuat gitu loh, jalan-jalan itu naik semua wahana gitu ya, semua difotoin, itu kita kuat. Nenek kita nggak kuat, adik kita sudah pasti minta gendong, tapi kita yang masih muda udah kuat lah itu kemana-mana. Maka dimanfaatkan ini umurnya, terus juga waktunya. Waktu kita kan masih bisa dibilang tuh apa ya, nggak sepadat orang tua kita gitu loh. Orang tua kita sudah waktunya tuh sudah, ibu kita tuh udah habis waktunya mengurus rumah, ngurusin kita yang kadang masih bandel gitu ya, yang masih dikasih tahu itu sulit gitu kan. Kita kan masih waktunya tuh paling buat apa sih? Untuk beribadah, untuk diri kita sendiri gitu ya, sama sekolah, udah gitu doang gitu ya. Sisanya ngapain? Nah, itu harus dipertanyakan, sisanya buat apa ya waktunya gitu. Harus bisa benar-benar dimanfaatkan. Itu sih. Itu tentang ini ya, yang Aza suka sebenarnya sejarah itu. Tapi kalau lebih siroh banyak sih, kalau ditanya nggak bisa pilih. Teman-teman sudah ini belum ya? Tahu kisahnya waktu Rasulullah meninggal itu juga salah satu yang membekas ya. Itu Aza waktu baca bukunya itu juga kebetulan Aza baca buku The Amazing Rasulullah yang ini yang keempat, itu nangis. Karena jujur ya itu tulisannya itu sudah benar-benar menyentuh hati. Kalau teman-teman membayangkan, dia aja ngebayangin aja udah keburu ini mau nangis gitu. Rasulullah itu ketika mau meninggal, kau ya rumahnya Rasulullah itu dekat sama masjid. Jadi ketika jendelanya dibuka itu kelihatan jamaahnya yang sholat itu siapa aja. Rasulullah tuh ketika mau meninggal dibuka jendelanya. Dibuka, Abu Bakar tuh jadi imamnya. Dan itu banyak kan yang sholat kan itu semua pada noleh ke Rasulullah. Rasulullah apa dari balik jendela itu Rasulullah senyum doang tuh rasanya nyes gitu ya, ini mau ditinggal Rasulullah loh gitu. Kayak Aza tuh waktu baca tuh ini ya agak emosional gitu, karena bener-bener bayangin para sahabat di situ itu gimana perasaannya gitu loh. Itu sudah deket sama Rasulullah tapi gimana ya, bener-bener gak bisa ya, harus berpisah gitu kan sama Rasulullah. Itu salah satu yang mengharukan juga tentang sejarah ya dan kehidupan Rasulullah itu seperti itu. Ya kalau teman-teman bayangin ya, ini bukan kayak yang film horor apa tuh namanya tuh, yang dari balik jendela terus dia nongol bawa lonceng itu loh. Apa sih itu filmnya? Itu kan ada ya film itu yang neneknya dikerukupin pakai apa tuh kayak putih-putih gitu loh.
Nah, Rasulullah tuh kayak gitu dari balik jendela, ngeliatin umatnya pada sholat gitu ya, terus tersenyum gitu loh. Kayak bener-bener nyes gitu. Seandainya di situ pasti udah nangis pengen peluk Rasulullah gitu kan. Tapi ya gimana, kita harus sholat gitu. Yaudah akhirnya Rasulullah untuk itu, terus kemudian meninggal dunia. Makanya waktu Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab tuh marah. Siapa yang ngomong Rasulullah meninggal gitu? Sini tak bunuh gitu. Saking apanya gitu, nggak mau Rasulullah tuh meninggal. Abu Bakar juga waktu itu sedang perjalanan di suatu daerah gitu. Ada apa gitu ya, ada agenda tertentu. Lalu langsung pulang karena mendengar Rasulullah meninggal. Itu salah satu momen apa ya, fase kehidupan Rasulullah ketika beliau meninggal tuh yang menyentuh banget. Bukan hanya dari kehidupan beliau, semuanya tuh menyentuh teman-teman. Tapi ketika meninggal gitu, kita ditinggalkan orang apa ya, manusia terbaik yang jadi teladan kita tuh pasti rasanya kayak nyes banget gitu ya. Itu sudah, aduh sakit banget itu rasanya, ya Allah. Pasti kalau udah jadi para sahabat tadi, udah mungkin nggak bisa lanjut sholat terus enak-enak gitu ya. Sudah pasti sudah ini waktunya berpisah sama Rasulullah. Dan para sahabat pun sebenarnya sudah merasa seperti itu dari sebelum-sebelumnya. Ini kayaknya Rasulullah sudah mau meninggal deh gitu, udah siap-siap duluan. Makanya ya memang ini sangat menyentuh ya teman-teman, luar biasa memang kalau baca bukunya. Baca aja ya bukunya, kalau Aiza yang nyeritain kayaknya tidak terasa sedih gitu ya, tidak terasa sedihnya. Kalau baca sendiri pasti nangis. Itu sangat-sangat menyentuh gitu, luar biasa sih memang ketika Rasulullah itu meninggal. Dan hari ini Rasulullah sudah tiada berapa tahun, ya gini ya umatnya kita. Bahkan ketika Rasulullah itu meninggal, yang diomongin tuh apa sih? Umatku, 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 bukan diriku, diriku, diriku gitu loh. Maksudnya yang dipikirin Rasulullah ketika meninggal, umatku tuh gimana gitu loh. Umatku tanpa aku tuh gimana gitu. Kayak langsung menusuk gitu ya ke hati ya. Umatku nanti gimana tanpa aku gitu. Umatku nanti kalau banyak yang masuk neraka gimana gitu. Rasulullah tuh mikirin gitu. Kita umatnya enak-enakan. Yuk kita foya-foya gitu ya. Rasulullah tuh nangis-nangis mikirin kita, tapi kita nggak pernah mikirin Rasulullah sekalipun. Jadi kayak wow, itu memang sesuatu yang harus ditamparkan ke diri-diri yang masih suka lalai ya. Karena Aiza sendiri pun ada fase di mana lalai, kemudian juga sebentar teman-teman, lalai, kemudian juga kita ada fase di mana mungkin mau capek aja deh, kita nggak usah deh nurutin apa yang diperintahkan Allah gitu. Rasulullah juga ngapain sih kita disuruh kayak gitu ya Rasul gitu ya, capek gitu loh. Tapi ini tuh untuk kebaikan kita mau masuk surga gitu ya, kita mau masuk kemana, surga atau neraka. Ya kalau mau masuk surga ya udah ayo bareng-bareng gitu. Rasulullah tuh udah benar-benar ngasih teladan yang baik gitu loh. Udah ngasih, kamu mau sholat nih, sholatnya ngikutin aku. Di Al-Quran kan nggak ada ya teman-teman, sholatnya tuh Allahu Akbar, tangannya di sebelah telinga gitu kan nggak ada ya, cuma diperintahkan untuk sholat, bayar zakat gitu kan. Tapi contohnya itu yang secara real itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah kalau nggak ada Rasulullah gimana? Makanya hari ini refleksi bersama, apalagi ini bulan Ramadan ya teman-teman, banyak momen-momen yang apa ya, nggak bisa kita lupakan gitu. Jangan sampai kita buta sejarah kalau kita nggak tahu sejarah kita, seperti yang dikatakan oleh produser di Amerika kemarin. Kita tuh sama seperti kita nggak tahu diri kita di masa lalu itu apa. Kita nggak tahu kalau kita tuh bagian dari kehidupan di masa lalu. Kita hidup di masa kini, tapi kita kehilangan diri kita di masa lalu. Makanya bareng-bareng ya insya Allah di sini saya juga masih belajar, masih banyak yang belum diketahui, masih setetes ini dari lautan ilmunya Allah itu masih luar biasa. Jadi ayo sama-sama gitu ya teman-teman. Insya Allah bareng-bareng kok di Yuk Ngaji Cilegon juga banyak forum-forumnya yang bisa diikutin. Bagi yang 2 pertemuan besok ini membahas lebih banyak tentang Al-Quran ya, itu pasti lebih dahsyat lagi gitu. Pasti luar biasa. Jadi jangan sampai nggak ikut ya, harus ikutan teman-teman. Pasti juga keren. Kita sih yakin itu. Gitu Mbak Ayu. Ini jadi panjang ya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak untuk cerita-ceritanya. Untuk mempersingkat waktu juga ya Mbak ya, karena teman-teman di sini kayaknya udah pada off kan ini Mbak. Kayaknya mukanya nggak tahu masih stay nggak tahu tidur ini Mbak kayaknya. Iya ya. Aduh, diliatin kok nggak ada yang on cam gitu.
Untuk agenda selanjutnya ini ada kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan yang barusan disampaikan oleh Mbak Aziza itu, janji merupakan sebuah ikatan, dan jika ikatan itu diputuskan atau dilanggar akan menimbulkan sebuah pertikaian atau permasalahan. Dan yang terakhir itu ada, kalau memang cinta, buktikan, bukan hanya sekedar ucapan tanpa adanya sebuah tindakan. Itu aja sih Mbak yang dapat saya simpulkan dari cerita yang tadi. Dan semoga teman-teman juga bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi amal jariah teman-teman semua. Amin. Baik, selanjutnya itu ada acaranya sesi pemotretan ya Mbak ya. Untuk teman-teman di sini harap on cam kameranya karena kita akan ada foto bersama sebagai kenang-kenangan. Oke teman-teman, harap on cam. Dari tim siapa ya Mbak yang mau ngefoto? Mbak Bella, siapa yang mau ngefoto ya? Mbak Bella. Siap Mbak, nanti aku foto. Oke. Kasih aba-aba aja ya Mbak ya. Teman-teman harus on cam ya, biar kelihatan muka-muka belernya kalau yang baru bangun tidur, kelihatan muka-muka buluksnya yang baru yang nggak mandi-mandi. Ada ya? Ada. Oke, teman-teman harus on cam. Kasih aba-aba aja Mbak Bel. Ini udah. Ayo, semuanya on. Oke, kita mulai ya. 1, 2, aduh. 1, 2. Udah. Sekali lagi. Ada yang baru on cam. Oh, ini baru on cam, boleh-boleh. Wait. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Sebentar. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya, waktu weekendnya yang harus liburan, yang seharusnya rebahan. Tapi teman-teman di sini masih menyempatkan waktunya untuk ikut hadir di majelis ilmu ini, walaupun secara online bukan secara offline. Semoga teman-teman di sini untuk di pertemuan selanjutnya tidak menurunkan rasa semangat teman-teman untuk menuntut ilmu. Karena jika ada rasa malas itu timbul, hati-hati. Itu bisa jadi bisikan syaitan yang membuat teman-teman untuk malas, sehingga teman-teman malas dan hasutan syaitan itu berhasil. Dan saya selaku moderator di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata, sikap maupun teknis juga. Karena sejatinya manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan dan yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sama-sama kita untuk menutup acara kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama mari kita ini banyak banget ya. Oke. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair semua teman-teman yang sudah bertanya. Yang mau live silakan, yang mau stop stay, mau curhat juga silakan. Alhamdulillah ya. Khair, Ukti Aziza. Sama-sama Mbak Iyaki. Mbak Siti Nurmalisa, saya boleh loh dicolek-colek. Ih, tetap kurus. Boleh tahu dicolek. Dan teman-teman yang lain juga. Nggak boleh, saya malah senang bisa kenalan Mbak Ayu, Mbak Bella gitu ya. Senang malah kalau dapat teman baru. Boleh banget dicolek-colek ya. Terserah tadi sudah di-mention Mbak Ayu. Untuk nomornya juga boleh. Ini juga Aiza ucapkan. Japri itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir semuanya, Mbak Amina, Mbak Indriani, semua ya. Nggak bisa diucapkan satu-satu, terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu lain waktu ya, Mbak Ayu ya. Kalau bisa ketemu. Ya, yang Mbak Aziza. Semoga segera offline. Sekarang pertemuan kedua. Iya, betul. Ini pertemuan kedua, bukan pertemuan terakhir, gitu ya. Kedua ya. Bisa ketemu lagi. Gitu. Terima kasih juga buat Mbak Ayu, Mbak Bella ya terutama yang
sering komunikasi sama Aziza, Teh Rani juga, Mbak Syailawati, semua teman-teman yuk ngaji. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi ya. Enggak hari ini semoga juga enggak kapok nih, Aziza agak cerewet gitu ya ngomongnya. Semoga enggak kapok nih kalau share-nya sama Aziza. Teh Rani juga, terima kasih. Jazakillah ya Mbak Aziza. Afwan, nggak on cam, lagi bertempur dengan pakaian. Ibu ya, maklum, nggak apa-apa. Iya, teman-teman juga ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bisa ketemu lagi. Aziza izin live ya, semoga bisa ketemu kapan-kapan. Mbak Ayu, Mbak Bella, semuanya. Mbak Nurmalisa, Mbak Aziza, ya, izin duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu. Salawat selalu kalau cinta kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Kalau Allah tak utus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad putusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, salawat selalu akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, salawat selalu untukmu. Ya Nabi ya Rasul salam padamu, kekasih salam kekasih salam padamu, salawat salam
salam padamu, sholawat selalu